Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Dan di tanganku ini guys, udah ada Samsung Galaxy M21. Jadi ini adalah HP mid-range versi terbaru dari Samsung ya, yang M series. M series ini punya hashtag sobat anti lowbat nih. Udah pasti nih keunggulannya tuh ada di baterainya, karena baterainya pasti udah gede-gede ya, karena aku udah pernah bahas juga yang Samsung M30s. So pasti kalian udah penasaran nih, apa aja sih keunggulan dari Samsung M21 ini selain dari baterainya. Jadi yuk langsung aja kita ke reviewnya. Yang pertama aku mau bahas dulu nih dari desainnya. Bagian belakangnya nih aku suka ya, karena dia ini simple, terus juga dia ini polos ya, nggak ada pattern atau nggak ada gradasi. Yang aku suka, dia ini warnanya juga cantik, warnanya itu midnight blue. Sebenarnya ada dua warna, ada yang midnight blue, ada juga yang raven black, tapi yang aku punya ini yang midnight blue. Terus di bagian backdoornya ini tuh terbuat dari polikarbonat ya, sama kayak di framenya. Framenya ini juga polikarbonat, jadi basically ini adalah polikarbonat semuanya. Dan dia ini finishingnya itu glossy, tapi dia solid ya, dan dia tuh nggak gampang nempel sidik jari. Dan yang aku rasain ya di tangan aku, dia ini pas aja kalau digenggam, jadi nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan juga, karena si body dimensionnya ini 159 x 75,1 x 8,9 mm. Jadi waktu aku pegang sih ini pas banget di tangan aku yang kecil, karena HP-nya ini dia ini memanjang bukan melebar, jadi masih enak gitu digenggamnya. Terus juga beratnya ini guys, ini tuh cuman 188 gram, ringan ya buat HP yang ukuran baterainya ini gede banget. By the way, si M21 ini punya baterai yang super badak, karena baterai yang ditanam di sini itu baterai yang paling besar kapasitasnya di smartphone. Terus juga kalau kita lihat di bagian atas sini, ini tuh ada fingerprintnya, karena emang si Samsung Galaxy M21 ini belum pakai in-display fingerprint sensor, jadi dia masih ada di belakang sini. Agak bertanya-tanya juga sih, karena kan HP-HP sekarang tuh pada di in-display fingerprint sensor ya, tapi dia masih ada di belakang sini. Tapi untuk responsifnya ini tuh lumayan sih, lumayan cepet. Terus juga waktu kalian nge-setting fingerprintnya, kalian tuh cuma perlu di swipe gini aja guys, jadi nggak perlu yang tap gitu. Dia cuma perlu di swipe aja. Menurut aku ini ngegampangin banget kalau misalkan tinggal swipe aja waktu kita setting fingerprintnya, karena kalau yang tap itu lumayan lama. Jadi ya ini ada kemajuan lah ya untuk fingerprint yang di belakang sini. Kalau kita lihat di bagian atas sebelah kiri, ini tuh ada kameranya. Ini ada 3 kamera yang disusun mengotak ya. Ini Samsung ini lagi suka banget sama desain kamera kotak kayak gini. Ini tuh ada yang pertama untuk main kamera, dia ini punya 48 megapiksel f2.0 guys. Terus guys, selain buat foto ini bagus, nah buat video ini juga bagus, karena dia udah dilengkapi sama stabilization, terus dia juga bisa ngerekam sampai 4K. Nah, gimana kalian bisa nilaikan hasilnya? Overall aku suka sih sama main kameranya. Selain main kamera, dia juga ada ultra wide kamera yang punya resolusi 8 megapiksel f2.2, dan dia ini bisa nge-wide sampai 123 derajat guys. Nah, ini aku bakalan tunjukin hasil kamera dari ultra wide kameranya. Ini aku kasih tahu bedanya ya antara wide dan main kameranya. Nah, untuk video si wide kameranya, nah, terus juga yang aku suka nih dari wide kameranya, dia ini nggak jauh jomplangnya dari si main kamera. Karena biasanya kalau wide angle tuh kan kayak resolusinya bakalan turun jauh gitu ya daripada si wide kamera. Jadi menurut aku ultra wide kameranya ini bagus, nggak kalah bagusnya kayak di main kamera. Oke, yang terakhir ini ada 5 megapiksel depth sensor kamera yang blurnya ini bagus banget guys. Jadi dia bisa memisahkan ya antara objek yang mau difokusin sama yang diblurin. Even blurnya ini digedein guys. Jadi
menurut aku dia blurnya juga oke banget depthnya. Si Galaxy M21 ini guys punya kapasitas baterai ini yang paling gede kapasitasnya di antara smartphone saat ini, yaitu 6000 mAh. Wadaw. Jadi jujur aja aku tuh anaknya tuh males banget ngecas HP, bahkan kadang tuh HP ku dichargein sama orang lain saking malesnya. Dan si M21 ini sejauh ini ya, dia tuh jarang banget aku charge-nya ya. 3 hari, 2 hari tuh baru aku charge. Oke, sekarang aku mau lanjut ke bagian depan dari Samsung Galaxy M21 ini, alias di bagian layarnya nih. Jadi si Samsung Galaxy M21 ini punya ukuran layar 6,4 inch dan udah pasti Samsung selalu pakai Super AMOLED Full HD Plus mereka, dan juga dia ini pakai desain Infinity U display yang kayak gini. Terus juga yang aku rasain setelah aku pakai ya si Samsung M21 ini, layarnya ini guys super tajam dan super enak banget dipakai di mata guys. Jadi kalau dipantengin lama-lama ini tuh oke banget guys. Terus juga si Samsung Galaxy M21 ini pakai One UI 2 ya. Jadi tampilannya tuh kayak gini guys. Lanjut, kalau kalian lihat di atas ini ya, ini Infinity U display yang dalamnya ini ada kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Jadi walaupun si modul kameranya ini ada satu, dia tetap ada dua pilihan ya untuk selfie-nya. Ada yang biasa, terus ada juga yang wifi, alias dia ini sedikit nge-wide gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau selfie aja, kalian bisa pakai yang biasa ini. Terus kalau kalian mau wifi atau foto rame-rame, itu bisa pakai yang wide. Nah yang aku suka ini karena ada wifi-nya ya, dan ini lumayan nge-wide, jadi bagus guys. Terus juga nggak ketinggalan dia ada live fokusnya. Si Samsung ini selalu menyematkan beauty kamera di setiap HP-nya ya. Jadi kalian bisa nyalain aja beauty kameranya. Tuh, jadi kalian bisa atur-atur sendiri guys. Lanjut buat video kamera depannya, dia ini mentok di 1080p 30 fps, dan buat video itu kayak gini guys. Nah, jadi ini dia rekaman kamera depan dari Samsung M21. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalau menurut aku oke ya. Jadi menurut aku ini ya lumayan sih, walaupun nggak ada settingan. Gimana menurut kalian guys? Sama anak-anak kecil. Oke, jadi kesimpulannya untuk kamera depan dan kamera belakang yang udah aku bahas tadi, menurut aku dia memuaskan ya, karena dari kamera depan, kamera belakangnya semuanya ini oke guys. Nah, setelah aku cobain juga buat main game, si M21 ini dia juga dilengkapi sama gaming booster yang bisa memaksimalkan performa gaming nih. Selain gaming booster, chipsetnya dari Samsung Galaxy M21 ini pakai Exynos 9611 10 nanometer, terus juga disanding sama CPU octa-core dan GPU Mali G72. Kalau aku pakai main PUBG ya, ini tuh sampai di settingan high dan dia masih lancar experience-nya. Terus juga dia ini nggak ada lag sama sekali di settingan ini. Dan Samsung Galaxy M21 ini punya RAM 4GB dan memori internal 64GB, tapi dia juga dedicated slot, jadi kalian bisa masukin juga memori eksternal. Buat multitasking dia ini juga lancar banget ya untuk buka aplikasi banyak, dia juga masih oke, nggak ada lag juga. Terus juga kalau kalian penasaran nih untuk skor Antutunya ini sampai 180 ribuan. Oke, buat harganya si Samsung Galaxy M21 ini dibanderol di harga 3,1 jutaan guys. Menurut aku HP ini cocok ya buat kalian yang emang lagi cari baterai yang performanya ini badak banget, karena emang Samsung Galaxy M21 ini pakai baterai yang kapasitasnya paling gede di antara smartphone. Terus juga ini cocok buat kalian yang sering mantengin HP, karena dia ini layarnya ini super nyaman banget kalau ditatap dan dipandangi lama-lama ya, kayak mandangin dia itu nyaman banget ya. Jadi kalian bisa pilih si Samsung Galaxy M21 ini. Oke, jadi segitu dulu guys video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like and also subscribe. Buat yang belum subscribe, kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye. Ada suara mercon guys.